Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Fairah dari Reguler 1 Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya akan membacakan surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. La syarika la wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Artinya, tidak ada sekutu baginya dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama dalam kelompok orang muslim. Makna penjelasan dari surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Surah Al-An'am ayat 162 sampai 163 merupakan surah yang ke-6, terdiri atas 165 ayat. Surah ini termasuk surah Makkiyah karena diturunkan sebelum hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Al-An'am artinya binatang ternak. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan orang yang menganggap bahwa binatang ternak dapat dipergunakan untuk mendapatkan diri kepada Tuhan. Selain itu, dalam surah ini tersebut tentang hukum binatang ternak. Dalam menjalankan ibadah, seseorang tersebut tidak memasukkan unsur-unsur yang dapat mengurangi nilai ibadah. Misalnya, ria. Karena ria, walaupun sedikit akan mengurangi nilai ibadah tersebut dan tidak dapat dikatakan ikhlas. Surah ini merupakan pernyataan komitmen manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan pernyataan sikap baik hidup maupun mati semata-mata untuk mendapatkan ridha darinya. Orang ikhlas banyak memperoleh manfaat dalam kehidupannya. Misalnya, kesulitan hidupnya dapat terbentuk oleh ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun isi pokok kandungan surah Al-An'am adalah tentang keimanan, hukum, kisah-kisah. Adapun kandungan surah Al-An'am ayat 162 sampai 163 adalah kewajiban manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ikhlas. Ikhlas berarti melaksanakan perbuatan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bercampur dengan hal-hal lain, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati menjadi tenang dan ibadah menjadi lancar, menjadi manusia yang pemaaf, tidak mudah marah dan tidak diperdaya oleh amarah, selalu disayangi dan disaingi orang lain, dijauhkan dari sifat-sifat kotor seperti ujub, takabur dan iri hati, selalu lapang dan terasa ringan dalam menjalani hidup, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menerima qada dan qadar Allah, menjadi sosok yang hebat dan kuat, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat hikmah. Sebagai hikmah Allah sudah sepatutnya menjalankan segala perintahnya dengan penuh keikhlasan dan semata-mata hanyalah untuk menggapai ridhonya.
perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya untuk berkaitkan bahwa salat hidup dan matinya hanyalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Perintah Allah Subhanahu wa taala pada umat manusia untuk ikhlas dalam berkeyakinan, beribadah, beramal, dan menjadi orang pertama dalam kaumnya yang berserah diri kepadanya, senantiasa beramal saleh dan menjauhkan segala larangannya Allah Subhanahu wa taala agar selamat di dunia dan akhirat. Jadi itulah penjelasan saya dari surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.